Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas tondi madingin pir tondi matogu. Kembali lagi bersama Samudra akan membawakan alur cerita film untuk sobat semua. Film ini bercerita tentang seorang veteran berkewarganegaraan Kenya yang bersikeras untuk masuk sekolah dasar. Film ini diangkat dari kisah nyata. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Begitulah kira-kira semangat yang digaungkan dari film ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja begini kisahnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang kakek berusia 84 tahun. Hari-harinya selalu dibayang-bayangi wajah istri dan anaknya. Dialah Maruge. Terdengar kabar dari radio bahwa pemerintah Kenya mengadakan program pendidikan gratis untuk semua orang. Maruge pun pergi berjalan memakai tongkat menuju sekolah dasar terdekat, tidak membawa anak. Sedangkan orang tua yang lain membawa anaknya untuk didaftarkan di sekolah dasar. Maruge hanya berdiam diri di gerbang sekolah. Tidak lama kemudian, Jane, kepala sekolah sekaligus guru, dan Alfred, seorang guru pengajar, mendatangi Maruge. Jane bertanya, apakah ada yang bisa kami bantu? Maruge mengungkapkan keinginannya untuk mendaftar sekolah dasar dengan cara memberikan sehelai koran yang berisikan pengumuman pemerintah Kenya mengadakan program pendidikan gratis. Jane menjelaskan, isi pengumuman dimaksudkan untuk anak-anak, bukan orang tua. Tapi Maruge bersikeras karena dia mendengar di radio pendidikan gratis untuk semua orang. Alfred pun mempersulit Maruge agar Maruge segera pergi dengan mengatakan semua murid harus punya pensil dan sebuah buku. Jane pun minta maaf kepada Maruge karena tidak bisa membantunya. Mendengar hal itu, Maruge pun pergi meninggalkan sekolah. Esoknya, Jane mengajar seperti biasa. Maruge kembali lagi berdiri di depan gerbang sekolah. Hal itu dilihat Alfred dan segera memberitahu Jane. Mereka pun menghampiri Maruge. Melihat Maruge sedang memegang pensil dan buku, lagi-lagi Alfred kembali mempersulit Maruge dengan mengatakan, kami tidak bisa menerima siapapun tanpa memakai seragam sekolah, tentunya memakai sepatu. Jane bertanya kepada Maruge, kenapa setua Anda ingin sekolah? Maruge menjawab, dia ingin pandai membaca. Jane mengatakan mereka sudah terlalu banyak memiliki murid, dan dia minta maaf kepada Maruge karena dia tidak bisa membantu. Dia pun pergi meninggalkan Maruge. Lagi-lagi Maruge ditolak dan dia pun pergi meninggalkan sekolah dengan berjalan cepat. Di rumahnya, Maruge membuka surat yang berlambang negara Kenya dan sulit baginya untuk mengetahui isi surat tersebut. Tiba-tiba Maruge teringat pada peristiwa sukunya melawan penjajah Inggris dan kita akan dikagetkan ternyata anak dan istrinya terbunuh dalam peristiwa tersebut. Hingga Maruge bertekad untuk kembali lagi ke sekolah. Dia yakin isi surat tersebut sangat berarti baginya. Maruge pun menjual ayamnya untuk dapat membeli pakaian bekas dan menjahitnya kembali agar sama persis dengan seragam anak sekolah dasar. Esoknya terlihat Maruge memakai baju bercelana pendek, kaos kaki panjang, dan sepatu. Berjalan tertatih membawa tongkat menuju sekolah dasar. Sesampainya di gerbang sekolah, Maruge kembali berdiri dengan penuh harap. Hal itu dilihat Alfred dan segera memberitahu Jane. Setelah Jane dan Alfred sampai di gerbang sekolah, Maruge mengatakan dia akan menjadi murid yang baik dan akan berusaha keras. Melihat keteguhan hati Maruge membuat Jane mengizinkannya untuk masuk kelas. Meskipun kelas sudah penuh, Maruge pun tersenyum, terlihat dari wajahnya sangat bahagia sekali. Maruge mengakui penglihatannya tidak begitu baik, sehingga Jane mendudukkannya di bangku depan. Kita diperlihatkan Maruge belajar bersama anak-anak yang lebih pantas menjadi cucunya. Setelah itu, Jane mulai mengajar dengan memperkenalkan huruf A, dan murid-murid yang lain menuliskannya di buku masing-masing. Melihat Maruge kesusahan menulis dikarenakan Maruge memegang pensil dengan cara yang salah, Jane pun mengajarinya, sehingga Maruge berhasil menulis huruf pertamanya. Terlihat dari wajahnya, Maruge begitu bahagia. Dalam buku catatan Jane, terlihat nama Kimani Nganga Maruge, siswa nomor 207 berumur 84 tahun. Sungguh perbedaan yang sangat mencolok dengan siswa lainnya yang berusia sekitar 5 hingga 10 tahun.
Setelah selesai kelas, Maruge pun pulang ke rumahnya dan kembali belajar menulis. Tiba-tiba dia teringat kepada istrinya dan perlakuan penjajah Inggris terhadap sukunya. Esoknya di sekolah pada jam istirahat, seorang anak mendatangi Maruge. "Apakah kau sakit?" tanya anak itu. "Tidak, hanya saja pendengaranku kurang bagus," jawab Maruge. Melihat anak itu membuatnya teringat kembali pada anak dan istrinya. Hingga besi dipukul tanda jam istirahat telah usai. Mereka pun berjalan menuju kelas. Di kelas, Alfred yang sedang memeriksa kerapian murid melihat pensil Maruge sudah terlalu tumpul, sehingga Alfred menyuruh Maruge agar segera meruncingkan pensilnya kembali. Maruge pun pergi menuju tempat raut pensil. Ketika hendak memasukkan pensilnya ke alat raut pensil, tiba-tiba dia kembali teringat saat penjajah Inggris menyiksanya menggunakan pensil runcing yang ditusukkan secara brutal ke telinganya. Dikarenakan hal itu, Maruge tak sengaja menyikut salah satu murid di kelasnya. Jane langsung membawa Maruge keluar kelas untuk menenangkannya. Di luar kelas, Jane bertanya kepada Maruge tentang apa yang terjadi barusan agar Jane dapat membantunya. Tapi Maruge hanya menjawab, dia berjanji kejadian itu tidak akan terulang lagi. Setelah mengatakan itu, Maruge pun pergi masuk kembali ke dalam kelas, meninggalkan Jane. Di rumahnya, Maruge kembali teringat perlakuan penjajah Inggris yang menggantungnya terbalik dan mencambuk badannya hingga darahnya bercucuran karena tidak mau melepas sumpah perjuangannya melawan penjajah. Kembali ke sekolah, terlihat wartawan mengambil foto Maruge yang duduk bersama anak-anak yang sedang bermain hingga kabar itu disiarkan di radio bahwa seorang yang tua kembali ke sekolah dasar. Mendengar hal itu, Kipruto sebagai pengawas sekolah mendatangi sekolah dasar sambil marah-marah kepada Jane karena telah memberi izin kepada orang dewasa, dalam hal ini Maruge, memasuki kelas anak-anak. Kipruto mengatakan orang dewasa harus masuk sekolah orang dewasa dan dia memberi perintah agar Jane tidak memberi izin lagi kepada Maruge untuk masuk kelas. Setelah kejadian itu, Jane menemui Maruge dan minta maaf karena tidak bisa membantunya untuk masuk sekolah itu lagi. Hal itu tidak mengubah keinginan Maruge untuk belajar. Dikarenakan sekolah orang dewasa tidak ada di kampungnya, dia pergi ke kota berjalan kaki karena tidak memiliki cukup uang untuk naik transportasi. Di kelas orang dewasa, Maruge sangat terganggu karena suasana kelas yang tidak kondusif, sehingga dia pulang menemui Jane dan mengatakan dia tidak bisa belajar di kelas orang dewasa. Dia memohon agar dirinya dapat mengikuti kelas Jane karena dia memiliki surat yang harus dibacanya sendiri. Kembali ke sekolah, Jane mengatakan kepada murid bahwa sekarang Maruge adalah asisten pengajarnya agar Jane bisa mengajari Maruge membaca setelah selesai kelas. Mendengar hal itu, Maruge sangat senang sekali. Esoknya terlihat First datang ke sekolah dan mewawancarai Maruge tentang motivasinya belajar di umurnya yang sudah tidak muda lagi. Maruge pun menjawab, dia hanya ingin pandai membaca. Sehingga kabar itu tersiar ke penjuru kota, seorang yang tua masuk sekolah dasar. Dikarenakan hal itu, orang tua murid pun ribut di gerbang sekolah karena mereka berpikir Jane telah memberikan perhatian khusus kepada Maruge dan tidak memperdulikan anak-anak mereka. Tidak lama kemudian, Kipruto datang dan melihat keributan orang tua murid di depan gerbang sekolah. Dia mengatakan kepada Jane, seharusnya Maruge tidak ada di sekolah dan menyuruh Jane agar segera mengeluarkan Maruge dari sekolah. Jane tetap dengan keputusannya untuk mengizinkan Maruge di sekolah dan mengajarinya membaca setelah selesai kelas. Dikarenakan Jane tidak mengindahkan perintah Kipruto agar mengeluarkan Maruge dari sekolah, Jane dipindahkan ke sekolah lain yang jauhnya 300 mil dari tempat tinggalnya. Jane mendatangi kediaman Maruge mengatakan bahwa tempat mengajarnya sudah dipindahkan. Esoknya, Jane mengucapkan salam perpisahan kepada murid-muridnya.
Hal itu dilihat Maruge dari luar pagar sekolah. Dia bersedih dan merasa karena dirinya, Jane dipindahkan ke sekolah lain. Dia pun pergi meninggalkan sekolah. Terlihat Maruge menaiki transportasi umum dan memberikan seekor kambing miliknya sebagai ongkos. Maruge tidak terima. Dia ingin menyatakan keberatannya kepada ketua dewan pendidikan secara langsung agar Jane dikembalikan ke sekolah sebelumnya. Sesampainya di kantor dewan, Maruge dibuat menunggu di tempat resepsionis, sehingga dia nekat menerobos masuk. Hal itu dilihat staf kantor dan langsung mengejar Maruge. Maruge berhasil masuk ke ruang rapat dewan. Melihat Maruge yang tidak asing lagi bagi mereka karena sering diliput di media massa, mereka pun bertanya kepada Maruge, "Apa yang bisa kami bantu?" Maruge menjawab, "Saya di sini untuk seorang guru." Lanjut dia bercerita bahwa dulu dia di kamp penghukuman bersama pejuang-pejuang pendiri Kenya, dan dia pun melihat foto yang terpajang di dinding dan mengatakan, "Orang-orang ini mengorbankan segalanya untuk generasimu. Tanpa mereka, mungkin yang dipajang di dinding adalah foto Ratu Inggris." Mendengar hal itu, semuanya pun terdiam. Dia pun langsung membuka bajunya dan memperlihatkan bekas luka penyiksaan yang dilakukan penjajah Inggris kepadanya, dan mengatakan penjajah Inggris memecah perutnya dan memotong jari-jari kakinya. Maruge juga mengatakan, "Kita harus belajar dari masa lalu. Kita tidak boleh melupakan, tapi juga harus lebih baik. Kita perlu guru-guru yang baik. Kita menuai apa yang kita lihat dengan anak-anak kita. Kembalikan dia." Dalam hal ini maksudnya adalah Jane, kepala sekolah, agar segera dikembalikan ke tempat mengajar sebelumnya. Setelah selesai, Maruge pun pergi meninggalkan ruang rapat. Di rumahnya, Maruge kembali membuka surat yang berlambang negara Kenya. Sebelumnya kita sudah mengetahui sulit bagi Maruge untuk mengetahui isi surat tersebut. Esoknya, terlihat Jane kembali ke sekolah. Hal itu dilihat Maruge dari dalam kelas dan langsung berlari menuju Jane dengan perasaan bahagia bersambut dengan murid-murid yang lain. Di kelas, saat Jane sedang berdiskusi dengan Alfred, Maruge datang menghampiri dan mengatakan dia mempunyai surat, sulit baginya untuk memahami isinya. Dia pun minta tolong agar surat tersebut dibacakan untuknya. Jane pun menerimanya dan sekilas melihat surat tersebut dan langsung diberikan kepada Alfred untuk dibacakan. Adapun isi surat tersebut, isi surat tahanan yang terhormat nomor 4339 atas nama Republik Kenya, saya menyatakan bahwa Anda pantas mendapatkan kompensasi atas luka dan perlakuan yang menyakitkan pada masa kolonial Inggris di kamp Belanda pada tahun 1951 hingga 1953, kamp Langata pada tahun 1953 hingga 1955, kamp Menyani pada tahun 1955 hingga 1957, dan kamp Empakasi pada tahun 1957 hingga 1959. Tercatat bahwa tahanan 4339 menderita perlakuan yang tidak manusiawi dalam penahanan yang disebabkan penolakannya yang kuat untuk memutuskan sumpah perjuangannya. Dengan penuh rasa syukur atas pengorbanan kepahlawanan Anda dalam pembebasan negara kita yang mulia, Presiden Republik Kenya. Mendengar perjuangan Maruge di dalam surat, Jane dan Alfred terharu hingga Jane mengatakan, "Kita di sini karena kau, Maruge." Maruge menyeka air matanya karena mengetahui dalam surat pemerintah Republik Kenya tidak melupakan perjuangannya. Maruge mengatakan, "Aku akan terus belajar hingga tanah ada di telingaku." Tamat. Bagaimana sobat menurutmu perjuangan seorang Maruge? Sungguh kisah yang sangat menginspirasi, bukan? Oke sobat, jangan lupa bahagia dan jangan lupa subscribe, karena Samudra nantinya akan kembali lagi dengan alur cerita film untuk menghibur sobat semua. Saya Samudra undur diri dulu. Assalamualaikum. Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu.